Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Aldira Putra, NIM 2002010027, Prodi Rekayasa Sistem Komputer. Dosen pengampu Pak Joni Karman, MKom. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar atau disebut juga dasar-dasar Python. Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Bahasa pemrograman ini dibuat oleh Guido van Rossum dan dikenalkan sejak tahun 1991. Sebelum memulai untuk belajar Python dasar, akan lebih baik untuk memahami dulu apa itu Python dan bagaimana cara kerjanya. Python termasuk bahasa pemrograman yang mudah untuk dipelajari. Sampai saat ini, bahasa pemrograman Python hampir dipakai di segala bidang seperti game, sistem berbasis web, dan bahkan dapat membuat mesin pencari sendiri. Jadi secara umum, bahasa pemrograman ini dipakai dalam pengembangan website, pengembangan software, matematika, dan sistem scripting. Hal apa saja yang dapat dilakukan dengan Python? Sebelum belajar Python lebih jauh, Anda harus mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan bahasa pemrograman ini. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan menggunakan Python. Kesatu, ada Python dapat menjadi salah satu bahasa pemrograman untuk membangun server ketika Anda membuat website. Dua, ada ketika kita atau Anda membutuhkan proses pembuatan prototipe atau pengembangan perangkat lunak siap produksi, Python dapat Anda andalkan. Ketiga, Python dapat digunakan untuk membuat workflow di dalam pengembangan perangkat lunak. Keempat, Python dimanfaatkan untuk membaca dan memodifikasi sebuah file di dalam pembangunan sistem database. Kelima, Python memungkinkan Anda untuk menangani big data dan menjalankan pemrosesan matematika yang kompleks. Manfaat belajar Python atau Python ya. Meskipun ada banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana, akan tetapi saya merekomendasikan Anda atau kita untuk belajar Python. Tentu juga ada beberapa kelebihan yang perlu Anda ketahui. Jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, berikut kelebihan bahasa pemrograman Python. 1. Python memiliki sintaksis yang sederhana dan lebih mirip dengan bahasa Inggris. 2. Python dapat berjalan di berbagai macam sistem operasi. Ketiga, Python berjalan di dalam sistem interpreter, artinya bahasa baris kode bahasa pemrograman ini akan segera dieksekusi setelah ditulis. Keempat, Python dapat diperlakukan dengan cara prosedural dan berorientasi objek atau secara fungsional. Kelima, Python memiliki sintaks yang memungkinkan pengembang untuk menulis program dengan ringkas daripada bahasa pemrograman lain. Cara menginstal dan menggunakan Python. Seperti yang sudah dijelaskan di samping atau di atas, Python dapat bekerja di berbagai macam sistem operasi, yaitu Windows misalnya, Arch, Linux, Raspberry Pi, dan lain sebagainya. Supaya dapat belajar Python, Anda tidak perlu menginstal program apapun, sebab sebagian besar sistem operasi sudah terinstal di compiler Python di dalamnya. Untuk mengeceknya, Anda dapat mengetik perintah di bawah ini ke dalam terminal atau CMD ada. Di sini ada linknya ya. Kalau yang mau lebih jelas, silakan cari di YouTube atau kunjungi python.com. Websitenya Python ya jelasnya ya.
Cara membuat program Python. Sesudah Anda memastikan Python sudah terinstall dengan baik di perangkat, langkah selanjutnya adalah melakukan percobaan beberapa eksekusi program Python. Namun sebelum itu akan lebih baik jika mengetahui terlebih dahulu apa saja komponen yang terdapat di dalam Python tersebut. Lanjut ke sintaks. Python sintaks dapat dieksekusi langsung dengan mengetikkannya di command line. Selain itu, Anda dapat membuat file Python di dalam server menggunakan ekstensi py dan menjalankannya menggunakan command line. Nah, di sini ada script print hello world atau jika langsung menggunakan terminal atau CMD, ketik python file python.py. Komentar. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, Python juga memiliki kode untuk menjadikan baris program menjadi komentar. Anda dapat menggunakan tanda pagar atau tagar untuk menjadikan baris kode Python menjadi komentar. Contohnya, ini pagar, ini adalah baris komentar di python.print hello world. Python indentation. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, jika Anda menulis dalam bahasa Python, indentasi penempatan kalimat atau baris kode sangat diperhatikan. Python menggunakan indentasi untuk mengidentifikasi baris kode. Contohnya, if 9 lebih dari 2, print 9 lebih besar daripada 2. Namun, ketika baris kode dituliskan menjadi satu kolom atau dalam tab yang sama, maka akan menjadi error. Di bawah ini adalah contoh penulisan menghasilkan error. Namun, ketika baris kode dituliskan menjadi satu kolom atau dalam tab yang sama, maka program akan error. Di bawah ini adalah contoh penulisan menghasilkan error. If 9 lebih besar dari 2, print 9 lebih besar daripada 2. Ini contoh program yang error yang di bawah ya. Contoh yang benar ada yang di atas ini, yang if 9 lebih dari 2. Lanjut ke variabel. Python juga memiliki variabel. Tidak berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, variabel ini digunakan untuk proses penyimpanan dan bekerja dengan berbagai tipe data. Python sendiri punya standar pendeklarasian variabel. Variabel di Python dapat berupa nama singkat atau seperti X dan Y tadi, atau nama yang lebih mendeskripsikan seperti umur, nama, alamat, dan lain sebagainya. Aturan penamaan variabel di Python seperti variabel tidak bisa diawali dengan angka. Variabel harus diawali huruf atau karakter garis bawah atau underscore. Variabel hanya bisa mengandung karakter alfa, numerik, dan karakter garis bawah ya. Dan variabel di Python case sensitive. Namun, berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, Python tidak memerlukan inisiasi variabel untuk mendeklarasikan variabel. Ini berarti sebuah variabel terbuat ketika pertama kali Anda menambahkan nilai ke dalamnya. Contoh, ketika Anda ingin membuat variabel X dan Y, Anda tinggal memasukkan nilainya langsung seperti di bawah ini. X sama dengan 10Y sama dengan Budi. Print X, print Y. Perintah di samping atau di atas akan mengisi variabel X dengan nilai 5 dan Y dengan nilai Budi. Jadi, proses penyusunan baris kode lebih ringkas. Kemudahan lainnya, Anda tidak perlu mendefinisikan tipe variabel. Python secara otomatis akan memberi tipe variabel sesuai dengan nilai yang diberikan pada variabel tersebut.
Misalnya contoh di bawah ini, X10 pagar X bertipe integer. Budi Y pagar Y bertipe string. Kita lanjut ke booleans. Setelah mempelajari variabel bekerja, di bagian ini Anda akan belajar tentang booleans. Jika variabel dapat menyimpan bilangan dengan satu tipe data, booleans juga digunakan untuk menyimpan sebuah tipe data, tapi tipe data yang berbeda. Tipe data di booleans hanya benar atau salah. Jika ini mirip dengan saklar lampu, hanya memiliki dua nilai, Anda dapat menggunakan boolean seperti contoh di bawah ini. Kalau A sama dengan true, sama dengan false. Number. Ketika Anda belajar Python number, ada tiga tipe numerik variabel di Python, yaitu int, float, dan complex. Anda mungkin tidak akan pernah menuliskan tipe variabel di setiap pendeklarasinya, karena seperti yang sudah dijelaskan di samping atau di atas, Python sudah mengindikasi tipe variabel ketika Anda menambahkan nilai ke dalamnya. Int, integer, float, dan complex mempunyai rank yang berbeda. Int atau bilangan integer adalah bilangan bulat positif atau negatif, tanpa desimal, dengan panjang yang tak terbatas. Float atau angka floating point adalah angka positif atau negatif yang mengandung satu atau lebih desimal. Sedangkan kompleks adalah bilangan kompleks yang ditulis dengan J sebagai bagian dari imaginer. Sebagai contoh di bawah ini adalah tiga tipe numerik variabel yang berbeda. X sama dengan 1, X sama dengan 1, pagar INTY 2.8, pagar floats sama dengan 1J, itu kompleks. Masih dengan number, jadi Python akan mengenali dan membedakan tipe data setiap variabel pada saat Anda mengisinya dengan sebuah nilai. Sedangkan untuk mengetahui tipe setiap variabel, Anda dapat menggunakan fungsi type buka kurung tutup kurung, seperti print buka kurung type buka kurung lagi x tutup kurung print buka kurung type buka kurung y tutup kurung print buka kurung type buka kurung z tutup kurung. Kita beralih ke string. Selanjutnya ketika ingin belajar Python string, Anda hanya perlu menambahkan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda di antara nilai variabel yang ingin ditambahkan. Misalnya saja ketika Anda ingin menambahkan string Budi ke dalam variabel X, maka yang perlu Anda lakukan adalah mendeklarasikannya seperti di bawah ini. X tanda petik 2 Budi atau tanda petik Budi pagar Budi sama artinya dengan Budi, beda titik duanya ya, tapi sama seperti bahasa pemrograman lainnya. String dalam Python adalah array byte yang mewakili karakter Unicode. Namun, Python tidak memiliki tipe data karakter sehingga satu karakter hanyalah string dan panjang 1. Ketika Anda ingin mengakses atau satu karakter di dalam string,
yang perlu Anda gunakan adalah menggunakan tanda kurung kotak. Di bawah ini adalah contoh mengambil karakter kedua pada sebuah string. A sama dengan hello world, print, buka kurung A, tanda kurung kotak, buka kurung kotak, 1, tutup kurung kotak, tutup kurung. Contoh baris kode di atas tadi akan menampilkan karakter H, karena untuk penulisan di dalam bahasa pemrograman, karakter pertama berposisi 0. Yang di sini adalah huruf H. Sedangkan karakter kedua berposisi 1. Anda dapat mencobanya seperti di bawah ini. Nah, ini yang tadi, yang sebelum ini tadi. Ketika Anda ingin mengambil sebuah karakter dari posisi 3 sampai dengan 6, maka baris kode yang Anda gunakan pas seperti di bawah ini. A sama dengan hello world, print A 3:6. Itu perintahnya, ini ada tutup kurung, buka kurung dulu, A, buka kurung kotak 3 bagi atau banding 6, tutup kurung kotak dan tutup kurung. Selain perintah di atas, masih ada banyak fungsi string lain seperti len digunakan untuk menghitung panjang string, lower menghasilkan string dengan huruf kecil, upper menghasilkan string dengan huruf besar, replace untuk menggantikan nilai di dalam variabel string, dan split untuk memisahkan string berdasarkan tanda baca tertentu. Lanjut ke operator. Bagian terakhir dari pengenalan komponen Python adalah operator. Selama melakukan proses coding, Anda pasti akan membutuhkan operator untuk membuat sebuah alur logika, perhitungan angka atau yang lainnya. Operator ini bekerja untuk melakukan operasi pada variabel dan nilai. Dalam bahasa pemrograman Python, terdapat beberapa grup dari operator seperti operator aritmatika, penugasan atau assignment, pembanding atau comparison, logika atau logical, identitas atau identity, keanggotaan atau membership, dan bitwise. Di antara operator lainnya, operator aritmatika sering digunakan. Operator aritmatika ini mengandung beberapa operator. Di bawah ini adalah daftar operator aritmatika secara lengkapnya. Operator plus atau penambahan, contohnya X plus Y. Kalau pengurangan di sini X min Y. Kalau perkalian X kali Y. Kalau pembagian, kalau X kayak gini, tanda garis miring, Y, modulus X, persen, yang biasa kita sebut persen, Y, eksponensian atau pangkat, X, pangkat Y. Kalau floor division, X, floor division Y, garis miring 2 ya. Selain itu, beberapa proses pengembangan juga sering membutuhkan operator yang dapat menetapkan suatu nilai ke dalam variabel. Berikut ini adalah daftar operator assignment yang dapat Anda gunakan di dalam Python. Sama dengan X sama dengan 5. X sama dengan 5 persamaannya. Ini contohnya, ini persamaannya. X plus
X tambah sama dengan 3, X sama dengan X plus 3. X kurang sama dengan 3, X sama dengan X kurang 3. X kali sama dengan 3, X sama dengan X kali 3. X bagi sama dengan 3, X sama dengan X bagi 3. X persen sama dengan 3, X sama dengan X persentase 3. X floor division garis 2 miring sama dengan 3, X sama dengan X floor division garis miring 2 ini disebut floor division sama dengan 3. X pangkat sama dengan 3, X sama dengan X pangkat 3. X N sama dengan 3, X sama dengan X N 3. X garis pembatas sama dengan 3, X sama dengan X garis pembatas 3. X sedangkan ketika Anda ingin membandingkan antara satu atau beberapa variabel, biasanya membutuhkan operator pembandingan di antaranya. Operator terdiri dari 6 jenis berikut adalah operator pembandingan nilai yang digunakan membandingkan dua nilai. Nah, gini. Operator sama dengan, contohnya di sini X sama dengannya 2 kali Y. Kalau begini tidak sama dengan operatornya gitu tadi. X tidak sama dengan Y. Kalau lebih besar dari X, lebih besar dari Y, kurang dari X, kurang dari Y. Lebih besar atau sama dengan, contohnya X lebih besar atau sama dengan Y. Kalau lebih kecil atau sama dengannya, operatornya X lebih kecil atau sama dengan Y. Lanjut, Python if or else. Ketika Anda membutuhkan perbandingan antara kondisi satu dengan yang lain, Python dapat Anda gunakan untuk mendukung kondisi logis dari matematika. Aturan logika ini biasanya digunakan untuk memberikan syarat sebelum sebuah baris program diambil. Sesuai dengan tabel perbandingan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, ada 6 kondisi logis yang dapat digunakan di Python dengan A sama dengan B tidak sama dengan A tidak sama dengan B. Kalau kurang dari A kurang dari B, ini kurang dari atau sama dengan A kurang dari sama dengan B, lebih besar dari A lebih besar dari A, B, contohnya ini lebih besar atau sama dengan A lebih besar atau sama dengan B. Kondisi ini dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Lebih sering digunakan untuk pernyataan if dan perulangan. Ketika digunakan untuk pernyataan if, contohnya di bawah ini ya, A
sama dengan 8B sama dengan 10 if A lebih besar dari A. Print B lebih besar dari A. Selain menggunakan if, Anda dapat menggunakan elif atau else. Elif berarti jika kondisi sebelumnya tidak benar, maka coba kondisi ini. Sedangkan else menyatakan lakukan perintah berikut jika semua kondisi tidak sesuai. Di bawah ini adalah contoh menggunakan if, elif, dan else dalam satu logika. A sama dengan 8B sama dengan 10 if A atau jika A lebih besar dari A. Print B lebih besar dari A. Elif sama dengan B. Print A sama dengan B. Else print lebih besar dari B. Ya, baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar pemrograman Python. Di sini ada perintah print. Untuk membuat aplikasi kita harus bisa berkomunikasi dengan komputer agar komputer dapat menjalankan perintah yang kita berikan. Jika kita berkomunikasi dengan manusia dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa bahasa, misalnya bahasa Indonesia, Inggris, Jawa, dan lain-lain. Sedangkan berkomunikasi dengan komputer, maka harus menggunakan bahasa tertentu yang dimengerti oleh komputer. Adapun beberapa contoh bahasa yang dapat dipahami oleh komputer adalah C, C++, C Tagar, Python, Java, Fortran, Go atau Go, Julia, dan lain-lain. Dalam notebook ini, kita akan belajar mengenai bahasa pemrograman Python. Sebagai bahan latihan, berikut adalah contoh codingan atau instruksi perintah pada komputer untuk melakukan operasi penjumlahan dua bilangan. Gimana ya? Di sini instruksinya perintahkan komputer untuk menghitung perjumlahan dari 20 plus 15. Tulis instruksi 20 plus 15 pada bagian kode editor. Print hasil penjumlahan tersebut menggunakan perintah print tutup kurung, buka kurung ya. Seperti ini. Ini. Dan hasilnya di bawah ini adalah 3520 tambah 15. Lanjut. Kita dapat memberikan perintah pada komputer untuk melakukan lebih dari satu perhitungan. Contoh, kita tulis di sini print 9 plus 12, print 20 kurang 8, print lagi 65 kurang 20. Outputnya ini hasilnya dari 9 tambah 12 tadi 21, 20 kurang 8 12, dan 65 kurang 20 tadi 45. Instruksi selanjutnya yaitu gunakan perintah print untuk menampilkan hasil hitungan berikut. 20 plus 13, 160 kurang 98, 16 tambah 14. Jadi di sini kita ketik print 20 plus 13, print lagi 160 min 98, print lagi 16 plus 14. Hasilnya akan jadi seperti ini. 20 plus 13 jadi 33. Ini tadi 62, 160 kurang 98, dan 30 tadi hasil dari 16 plus 14. Lanjut instruksi
Selanjutnya yaitu buatlah kode yang menampilkan perhitungan 3 operasi berikut. Print 10 plus 19, print 22, print min 32. Di sini tulis tadi hasilnya akan jadi seperti ini. Ulang-ulangin aja seperti ini. Jika kita mau menanyakan suatu perjumlahan, tinggal ketik aja di sini di Python, bahasa Python begini. Ya. Hasilnya outputnya kayak gini. Komputer menjalankan perintah secara berurutan dari baris yang paling atas, kemudian lanjut menjalankan perintah pada baris selanjutnya. Jika ada baris yang kosong, maka komputer akan mengabaikannya. Selain baris kosong, komputer juga akan mengabaikan perintah yang dimulai dengan karakter pagar. Contoh nih, kita skripnya tagar print 4 plus 3, print 5 kurang 1, print 7 plus 1. Ini akan menghasilkan nilai dari 8. Ini hasilnya ini nggak bisa nih. Karena ada tagarnya. Nah, di sini pada contoh di atas, setiap baris yang dimulai dengan simbol pagar atau tagar, maka akan diabaikan oleh komputer. Tanda tagar ini disebut dengan komentar kalau di komputer, bahasa komputer. Lanjut, hilangkan komentar pada kode di bawah untuk menampilkan hasil perhitungan. Ya, sini print 10 plus 13, print 30 min 19, print min 8. Hasilnya akan jadi seperti ini. 10 plus 13, 23. 30 min 19, 11. Print dari min 8 adalah min 8. Jauh ini kita baru menggunakan operasi aritmatik dengan menggunakan perjumlahan dan pengurangan. Untuk melakukan operasi perkalian dan pembagian dapat dilakukan dengan cara berikut. Simak ya. Ini misal nih, contoh skripnya ini print 4 kali 3, print 16 bagi 4, print 3 tambah 2 kali 4, print lagi 3 tambah 2 kurung kali 4, print 3 kali 2. Outputnya akan jadi seperti ini. Dari hasil dari 4 kali 3 dari 12. 16 bagi 4 tadi yaitu 4. 3 tambah 2 kali 4 tadi hasilnya 11. 3 tambah 2 kali 4 hasil 20. Dan ini 3 kali 2 yaitu 9. Selanjutnya instruksi, buatlah kode untuk menghitung operasi aritmatik berikut dan tampilkan hasilnya dengan perintah print. Di sini langsung saja. Kita prakteknya bentar. Susah kalau tak pakai mouse. Nah, print 12 kali 17, print 76 bagi 14, print 2 kali 3. Hasilnya akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel dan tipe data. Sebelumnya kita sudah menuliskan kode untuk menghitung operasi aritmatik. Selanjutnya kita dapat menyimpan nilai atau hasil perhitungan ke dalam suatu variabel. Cara menyimpan suatu nilai ke dalam satu variabel adalah sebagai berikut. Script
Ya, hasil sama dengan 14. Print hasil. Outputnya akan jadi seperti ini. Dari hasil 14 dan print hasil kayak gini. Atau kita juga dapat menghitung secara langsung operasi aritmatik dan menyimpannya dalam suatu variabel. Contoh, hasil 2 plus 5 kali 2. Print hasil, outputnya akan jadi seperti ini. 14. 2 tambah 5 kali 2. Lanjut, instruksi selanjutnya, simpanlah hasil perhitungan dari 40 min 12 kali 44 ke dalam variabel hasil. Print hasil. Hasil sama dengan 40 kurang 12 kali 44. Print, hasil outputnya akan jadi seperti ini, 1232. Dari 40 kurang 12 kali 44 tadi. Lanjut instruksi, simpanlah nilai 20 di dalam variabel yang diberi nama nilai, dan simpanlah hasil 22 kurang 12 kali 13 ke dalam variabel yang diberi nama hasil. Gunakan perintah print untuk menampilkannya. Di sini A, nilai yang disimpan ke dalam nilai A. B, nilai yang disimpan dalam variabel hasil. Hasil penjumlahan nilai dan hasil. Ini kita terus scriptnya. Nilai sama dengan 20. Hasil sama dengan 12 kurang 12 kali 13. Print nilai, print hasil, print lagi nilai plus hasil. Hasilnya akan jadi seperti ini outputnya. Lanjut, untuk menuliskan variabel ada beberapa aturan yang harus diikuti, yaitu hanya diperbolehkan menggunakan huruf angka dan underscore, sedangkan karakter lainnya seperti spasi, koma, strip, apostrop, dan lain-lain tidak diperbolehkan. Nama variabel tidak boleh dimulai dengan angka. Nah, sini contohnya yang boleh, yang nggak boleh. Kalau data kayak gini, valid, hasil 1 valid, ini valid. Yang nggak boleh invalid ini, karena dimulai dari angka. Karena ada spasi, boleh. Karena ada simbol. Jadi yang kalau yang boleh digunakan yaitu yang tidak dimulai dari angka, nggak pakai spasi, dan nggak pakai simbol. Nama variabel juga bersifat case sensitif, yang artinya variabel hasil berbeda dengan hasil. Contoh, kita coba di sini. Hasil sama dengan 12. Hasil sama dengan 29. Print hasil lagi. Outputnya akan jadi seperti ini. Instruksi lagi, perbaikilah kode pada di bawah. Ubah data lama menjadi data lama. Oh, ini jadi strip. Ubahlah data baru menjadi data baru. Hapus simbol tagar sehingga kode bisa berjalan dengan tidak error. Kita sini coba. Data lama 1900, data baru 3200. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diupdate menjadi satu nilai yang baru. Contoh, X sama dengan 10, print X. X sama dengan 16, print X. Outputnya akan jadi seperti ini. X dari 10, X dari 16 seperti ini. Kita juga dapat mengupdate nilai X dengan menggunakan operasi aritmatik. Contoh, X sama dengan 10, print X plus 16. X sama dengan X plus 16. Print X. Outputnya akan jadi seperti ini hasilnya.
10, 26, 26 dari ini tadi. Instruksi selanjutnya yaitu buatlah variabel harga dengan isi 20.000, update variabel harga dengan menambah nilai sebelumnya dengan 1.500 dan print harga. Tulis saja di sini harga sama dengan 20.000, harga sama dengan harga plus 1.500. Terus print harga, outputnya akan jadi seperti ini. Hasil dari 20.000 ditambah 1.500 tadi akan jadi 21.500 outputnya. Untuk mengupdate nilai suatu variabel dengan kode yang lebih singkat dapat dilakukan dengan operasi aritmatik berikut. Contoh, script X sama dengan 10, X plus sama dengan 16 print X. Outputnya akan jadi seperti ini. Berikut adalah kode singkat untuk update variabel. Ini kode-kode singkatnya ya. Lanjut ada interaksi lagi. Buatlah variabel dengan nama variabel 1 dengan isi nilai 20. Buatlah variabel dengan nama variabel 2 dengan isi nilai 20. Update variabel 2 dengan menambah nilai sebelumnya dengan 10 dan menggunakan operator plus sama dengan. Update variabel 1 dengan mengalihkan nilai sebelumnya dengan 4 dengan menggunakan operator plus sama dengan. Bukan plus sama dengan, ini kali sama dengan. Tampilkan variabel 1 dan variabel 2 dengan perintah print. Di sini tulis saja atau ketik saja variabel 1 sama dengan 20. Lanjut, variabel 2 sama dengan 20. Variabel 2 plus sama dengan 10. Variabel 1 kali sama dengan 4. Dan print variabel 1 dan print variabel 2. Outputnya atau hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, perintahnya kan variabel 1 hasil dari variabel 1 mengalihkan nilai dengan 10 dan 4 dan menggunakan operator kali atau sama dengan. Pada bagian sebelumnya kita telah mencoba operasi aritmatik dengan menggunakan bilangan integer seperti 6, 14, 20, dan lain-lain. Dalam melakukan perhitungan kita juga dapat menghitung bilangan desimal. Contoh, script print min 2, 5, tambah 3, 5. Print 83 min 21. Outputnya akan jadi seperti ini. Dalam bahasa Python, tipe data integer dan desimal dibedakan dengan sebutan tipe integer atau float. Seperti print type 3. Kalau output pasti in. Script print lagi type 2,4. Output float. Bedanya tadi integer sama dengan float. Beda. Bukan sama dengan integer, beda dengan float. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.